Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dan tentunya kepada Dr. Cynthia dan juga kepada panitia. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Jadi kita akan mengadakan suatu bincang-bincang sebenarnya ya. Kita bincang sehat ya bersama Dr. Cynthia. Tapi ini berkaitan sebenarnya dengan acara kami, yaitu pertemuan ilmiah tahunan yang kita adakan setiap tahun, memang karena namanya juga tahunan ya. Jadi acara ini adalah yang diadakan oleh Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM FKUI. Jadi setiap tahun kami mengadakan acara ini, namun kita biasanya fokus sama acara untuk para dokter-dokter aja. Nah, kali ini kita mengadakan acara juga untuk Bapak Ibu semua. Semoga yang mendapatkan manfaat jadi lebih banyak, bukan hanya dokternya tetapi juga langsung kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga teman-teman PPDS nih. Ini yang bicara nih, kalau yang ini bukan PPDS sih, kalau ini udah spesialis penyakit dalam. Tetapi yang mengadakan ini yang mengkoordinir nih adik-adik kita, yaitu para peserta dokter-dokter yang sedang mengambil spesialis. Jadi terima kasih adik-adik dan juga tentu terima kasih kepada panitia PIT IPD pada tahun ini. Perkenalkan dulu mungkin saya adalah Wismandari. Saya sendiri spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Saya pengen nemenin Dokter Cynthia nih siang hari ini. Jadi kita berduaan ya, Dokter Cynthia ya, biar ngobrolnya lebih seru. Jadi Dokter Cynthia nggak kesepian. Mudah-mudahan diskusi kita habis ini bisa berjalan lancar. Jadi kita nggak sendirian ya, Bapak Ibu silahkan mau nanya apa aja boleh. Cuman monggo Dokter Cynthia kalau bisa diselesaikan dulu kali ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu baru kita diskusi. Baik, untuk itu kita akan mulai aja. Karena kenapa kita pengen banget, mungkin sebagai pendahuluan dulu kali ya, kenapa kita pengen banget bicara diabetes? Karena kita tahu diabetes sekarang itu menempati posisi yang atas nih ya, sebagai penyebab kematian iya, sebagai penyakit terbanyak iya, sebagai penyandang yang untuk memberikan kontribusi komplikasi gagal jantung iya, untuk gagal ginjal iya, untuk kebutaan iya, untuk kematian iya. Jadi dari berbagai sisi, diabetes itu ternyata memegang peranan. Termasuk yang lagi tren hari ini nih Bapak Ibu, hari ini, udah berbulan-bulan sih ya, COVID nih. Jadi ternyata orang-orang yang dengan diabetes itu memiliki faktor risiko untuk terkena diabetes lebih tinggi. Itu nomor 2 terbesar. Nomor satunya hipertensi. Nah, orang diabetes padahal sering hipertensi juga kan. Jadi kayaknya kita perlu banget bicara tentang ini. Karena diabetes mau lihat dari sisi apa aja memegang peranan yang penting dalam hal ini, penting ke arah yang kurang bagus gitu ya. Di Indonesia sendiri sekarang prevalensinya 10% lebih. Tapi sayangnya yang terkontrol itu cuma 30%. Cuma 31% HbA1c yang di bawah 7. Jadi, dokter-dokter ini tentu kita berusaha setengah mati deh ya, gimana caranya supaya Bapak Ibu ini kontrolnya lebih bagus, supaya gula darahnya lebih bagus, supaya nggak kena komplikasi. Pengennya sih dokternya begitu. Tapi ternyata kalau dokternya sendirian nggak sanggup. Jadi kayaknya sangat perlu peran Bapak Ibu dalam mentata laksana diabetes yang Bapak Ibu hadapi juga. Jadi bukan hanya untuk yang mengidap diabetes, tetapi juga keluarga harus ikutan sama-sama kita tata laksana. Jadi dokter, keluarga, pasien, dan juga lingkungan sekitar, misalnya BPJS-nya, kemudian rumah sakitnya. Nah, semua ikut memberikan peran, gitu ya. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan Dokter Cynthia. Dokter Cynthia Simanjuntak ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. Beliau lulusan dokternya dari FKUI, kemudian lulus spesialis penyakit dalamnya juga dari FKUI. Beliau ini kalau soal bicara handal deh. Nanti pokoknya kalau bingung-bingung tinggal tanya aja sama Dokter Cindy. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada Dokter Cynthia untuk memberikan pengarahannya kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Dokter Cynthia. Terima kasih banyak kepada Dr. Wismandari. Dr. Wisma ini guru saya. Terima kasih banyak ya dok untuk pembukaannya yang sepertinya banyak membantu. Dan Dr. Wismandari ini pakarnya diabetes. Sebenarnya saya mungkin menyampaikan saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang Dr. Wisma akan membantu saya menjawab. Saya coba share screen ya dok. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut di dalam acara ini dan juga kepada panitia untuk kesempatannya. Apakah slide saya?
Dia belum itu ya. Kelihatan Dokter Cynthia? Cuman belum slideshow aja. Oh iya. Sudah ya, Dok? Ya. Baik, mungkin ketika kita berbicara diabetes akan begitu banyak. Yang saya sampaikan hanya berupa overview. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, atau ada yang di luar ini, boleh silakan. Saya akan mulai. Jadi, apa sih diabetes mellitus itu? Mungkin banyak yang tahu, jadi diabetes mellitus itu merupakan kelompok penyakit metabolik dengan gambaran adanya peningkatan gula darah. Jadi gula darahnya tinggi ditemukannya yang dikarenakan adanya gangguan insulin. Insulin sendiri itu diproduksi sebenarnya secara normal di dalam tubuh oleh pankreas. Ada beberapa tipe dari diabetes sendiri, ada tipe 1, tipe 2, ada tipe lain atau gestasional, yaitu yang ditemukan pada saat kehamilan. Namun mungkin akan banyak yang saya bahas ke depannya adalah yang mengenai tipe 2. Nah, tadi sempat disinggung oleh Dr. Wisma di awal. Jadi angka diabetes ini meningkat terus setiap tahunnya gitu di seluruh dunia. Dan di daerah Asia, di daerah Pasifik ini sendiri, memang 1 dari 3 dewasa katanya dikatakan menderita diabetes, dan dari 1 dari 3 kematian disebabkan karena diabetes. Indonesia sendiri peringkatnya ke-7 di seluruh dunia sebagai yang memiliki populasi dengan penderita diabetes terbanyak. Sebelumnya sempat angka 6, kemudian naik turun ke-7, ya kita sih maunya kan semakin lebih baik ya. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan diabetes tipe 2 ini? Jadi ada beberapa faktor yang berperan dalam kejadian DM tipe 2. Yang pertama faktor genetik. Kalau kita memiliki orang tua kandung, baik ayah atau ibu dan atau keduanya, atau ada keluarga kita, misalnya kakak atau adik kita yang diabetes, maka kita memang beresiko lebih tinggi menderita diabetes. Kemudian adalah asupan makanan. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat. Apalagi di zaman pandemi gini, orang banyak di rumah aja, rasanya semakin banyaklah asupan makanan, tapi semakin turun aktivitas fisiknya. Nah, ini akan ketiganya, interaksi ini yang akan meningkatkan resiko terjadinya DM tipe 2 pada seseorang. Nah, siapa sih yang perlu memeriksakan diri untuk mengetahui sebenarnya kita terkena diabetes atau tidak? Yang pertama, cek dulu berat badannya. Ketika indeks massa tubuh kita lebih dari 23, nah kita lihat apakah kita memiliki orang tua atau keluarga yang DM tipe 2, apakah kita memiliki riwayat jantung pembuluh darah, ada hipertensi, wanita dengan PCOS, atau kita IMT-nya lebih dari 23 dan kita jarang olahraga. Atau ibu-ibu yang riwayat melahirkan bayi yang dengan berat badan lahirnya itu lebih dari 4 kilo. Atau waktu hamil ditemukan gula darahnya meningkat nih diabetes, namun setelahnya perbaikan. Nah, ini adalah kelompok orang-orang yang perlu segera memeriksakan gula darahnya. Selain itu, bila tidak ada faktor risiko di atas, pada mereka yang usianya lebih dari 45 tahun, yang walaupun merasa tidak ada gejala nih sama sekali, tapi tetap perlu diperiksakan. Bila didapatkan normal, perlu diulang tiap 3 tahun, namun kalau angkanya mepet-mepet, nih, kita sebut sukanya prediabetes, itu sebaiknya diulang setiap tahunnya. Nah, kapan kita bilang seseorang dia diabetes? Yang pertama, kalau gula darah puasa, yaitu misalnya Bapak Ibu udah puasa 8 jam baru memeriksakan gula darah. Nah, kalau angkanya lebih dari sama dengan 126, itu dikatakan diabetes. Atau HbA1c yang dicekin ke lab lebih dari 6,5, itu juga dikatakan diabetes. Atau ada namanya tes, itu pemeriksaan di laboratorium namanya tes toleransi glukosa, kalau gula darahnya lebih dari 200 dari tes toleransi glukosa tersebut, atau ada gejala ditambah gula darah sewaktu, kapanpun itu nggak pakai puasa lebih dari 200. Nah, apa sih yang dikatakan dengan gejala klasik? Gejala klasik yang pertama adalah sering berkemih. Biasanya ini tandanya malam hari suka kebangun nih untuk buang air kecil. Kemudian yang kedua sering merasa haus, sering merasa lapar, dan ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Jadi kalau memang lagi diet terus berat badannya turun, ya berarti memang itu diharapkan. Ini ketika kalau berat badan yang menurun pada DM tipe 2 ini, makannya biasa aja sih dok, tapi kok makin kurus. Nah itu mungkin bisa kita lihat tanda-tanda yang lain, resiko lain, dan perlu memeriksakan diri. Ada gejala tambahan yang mungkin nggak ada yang 4 tersebut, tapi misalnya merasa kesemutan di ujung-ujung jari, atau ada luka yang nggak sembuh-sembuh, pada wanita merasa gatal di daerah kemaluan, atau ada keputihan, adanya penglihatan yang kabur, atau adanya bisul yang hilang timbul, cepat lelah, mudah mengantuk. Nah ini memang gejalanya nggak terlalu spesifik, tapi ketika kita menyadari nih ada kita memiliki resiko, sebaiknya segera diperiksakan. Nah, ini ketika kita berbicara diabetes memang banyak ngomongin angka ya. Nah,
Yang mau saya sampaikan sebenarnya di sini adalah walaupun tadi kita sudah sampaikan kalau DM itu lebih besar sama dengan 126, tapi ketika kita menemukan angka 110, nah memang kita nggak DM, tapi kita prediabetes. Dalam artian kalau kita nggak buru-buru memperbaiki gaya hidup kita saat ini, mungkin kita akan berkembang jadi diabetes dalam 1 atau 2 tahun ke depannya akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dalam batasan normal. Nah, ketika kita berbicara diabetes, kenapa sih penting banget nih untuk kita menjaga gula darah tetap stabil dan normal? Karena komplikasi diabetes itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang paling sering adalah yang pertama stroke, kemudian adanya katarak atau gangguan pada mata, kemudian adanya penyakit jantung koroner, adanya gangguan ginjal, gangguan pembuluh darah, persarafan yang sampai merasa kebas-kebas, kemudian luka sulit sembuh. Karena ada begitu banyak komplikasi sehingga pencegahan sebenarnya lebih penting dibandingkan daripada mengobati. Namun ketika kita sudah sampai pada tahap diabetes, mengobati dan mengendalikan gula darah itu sangat penting untuk menurunkan kejadian komplikasi ini. Selain itu, apa sih? Jadi bagaimana tata laksana diabetes? Tata laksana diabetes nggak sebatas mau kasih obat apa atau pakai insulin apa, tapi justru yang sangat mendasar adalah aktivitas fisik. Bagaimana kita berolahraga, kemudian asupan makan kita sudah dibenerin atau belum, kemudian bagaimana kita rutin nggak konsumsi obat-obatan. Ada beberapa atau banyak gitu ya orang udah normal kok dok, terus nggak datang kontrol lagi, atau obatnya diminum terus tapi nggak pernah di follow up. Nah itu juga perlu untuk dikendalikan gitu. Kita mesti monitor. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah apakah memang sudah perlu insulin atau tidak. Banyak juga yang merasa, dok kenapa ya saya jadi pakai insulin gitu, selama ini bagus-bagus aja. Nah, sebenarnya obat-obatan dan insulin ini pun sesuai indikasinya masing-masing. Ada beberapa, memang pada banyak orang dengan berjalannya waktu, lama-lama memang obat tidak mampu lagi gitu untuk membantu tubuhnya untuk menurunkan gula darah sehingga membutuhkan insulin. Dan yang penting adalah pengetahuan yaitu edukasi dari si pasien DM, keluarganya mengenai DM ini sendiri dan mengenai tata laksananya itu sangat penting, dan juga monitoring. Jadi nggak sekedar hanya minum obat tapi tidak pernah dievaluasi gitu. Nah, semua ini sama pentingnya sehingga menjadi penting untuk mengerjakan semuanya bersamaan untuk mengendalikan gula darah tersebut. Seperti tadi saya sampaikan bahwa memang ketika kita bicara DM banyak angka yang perlu dihafal. Nah ini saya yang menyampaikan ketika kita berbicara DM kita nggak hanya berbicara tentang kendali gula darah, tapi hal-hal lain yang berkaitan. Yang pertama berat badan. Berat badan di sini kalau sebisa mungkin adalah dicapai dengan indeks massa tubuh ideal. Untuk orang Asia sendiri targetnya adalah di bawah 23. Dan memang diharapkan tidak sampai di bawah 18,5 karena nanti arahnya sampai jadi malnutrisi gitu. Jadi diharapkan cukup ideal. Kemudian yang kedua tekanan darah. Tekanan darah juga perlu dipantau dengan diharapkan di bawah 140/90. Jadi nggak sekedar kita memeriksakan gula aja, tapi kita juga mengkontrol tekanan darahnya. HbA1c ini pemeriksaan laboratorium dari darah yang sebaiknya memang di bawah 7%, di bawah 7 angkanya, tetapi memang disesuaikan individu per individu. Kemudian gula darah puasa targetnya 80-130 dan gula darah 2 jam pasca makan di bawah 180. Ini cukup penting diingat karena banyak juga pasien yang datang, berapa Bu gulanya? Jawabnya pasti di bawah 200 kok dok gitu. Nah, tapi padahal ketika kita mau mencapai yang ideal, gula darah puasa nih bahkan diharapkan sebenarnya di bawah 130. Namun memang jangan sampai menimbulkan gejala lemas pada pasien tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah kadar kolesterol. Sebisa mungkin kolesterol yang LDL atau sering disebut sebagai kolesterol jahat ini di bawah 100. Memang sampai saat ini terapi DM tipe 2 ini masih targetnya adalah terkontrol. Belum ada yang sampai bisa kita nyatakan sembuh gitu. Namun kita berharap dengan mengontrol gula darah dan semua faktor resiko yang berkaitan itu akan menurunkan kejadian komplikasi dari diabetes mellitus tipe 2 itu sendiri. Sehingga apa sih yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan baik bagi penderita diabetes maupun yang tidak menderita diabetes. Yang pertama adalah olahraga. Nah, olahraga di sini ada syaratnya nih. Diharapkan minimal 150 menit atau lebih per minggu, intensitasnya berat kuat,
dibagi menjadi minimal 3 kali seminggu tanpa 2 hari berturut-turut. Jadi nggak bisa kita olahraga hanya Sabtu Minggu. Nah, sebenarnya itu nggak ideal, tetapi diharapkan kalau bisa berkelanjutan bisa mungkin setiap hari, tapi kalaupun tidak jangan sampai 2 hari nggak olahraga. Ini agak sulit ya, apalagi di masa pandemi udah sering di rumah aja, tapi sangat penting untuk kita perhatikan. Apa aja sih dok? Jadi intensitasnya yang disebut intensitas berat atau kuat itu. Yang pertama jalan cepat, atau kalau ada orang yang suka menari, ngedance, nah itu juga sebenarnya bagian dari olahraga. Atau aktif bermain bersama anak, kemudian berkebun. Nah perlu dilihat di sini memang olahraga itu bukan sekedar kan sering ya kalau ibu-ibu ditanya olahraga nggak bu? Tapi saya nyuci, ngepel kok dok gitu. Nah sebenarnya itu yang kita sering sebut dengan aktif secara fisik, tapi nggak cukup untuk disebut olahraga, sehingga memang penting untuk menyediakan waktu gitu, minimal 30 menit sehari, khusus nih kita memang mau berolahraga gitu, jalan cepat kah atau yang lainnya. Nah, bila mampu, ya dok. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, bila mampu, memang lebih baik lagi adalah intensitasnya yang lebih lanjut seperti berlari, berenang dengan cepat, aerobik, bersepeda dengan cepat, jalan mendaki, kemudian atau olahraga yang bersifat kompetisi seperti sepak bola, gitu, voli. Nah, ini yang sebenarnya direkomendasikan untuk dilakukan untuk para penderita diabetes. Yang berikutnya adalah asupan makanan gizi seimbang. Nah, untuk para orang-orang yang sudah menderita diabetes mellitus tipe 2 sangat penting untuk mengkonsultasikan kebutuhan gizi, baik ke ahli gizi, dokter gizi, atau ke dokter yang menangani Anda, untuk mengetahui jelas gitu, memang berapa sih jumlah kalori yang perlu masuk ke badan saya gitu, kemudian apa aja jenisnya dan jadwalnya. 3J ini penting untuk kita perhatikan dari segi jumlah, jenisnya, dan jadwal makannya. Yang pertama adalah jumlah kalori. Secara ideal, kalau kita hitung kasarnya adalah hitungannya 25 sampai 30 kilokalori per kilo berat badan ideal. Jadi kalau berat badan kita berlebih, kita hitung dulu berat badan ideal kita sebenarnya berapa sih. Di sini ada saya tulis rumusnya supaya mungkin sekarang coba mulai dihitung masing-masing. Kira-kira kita masuk berat badannya udah ideal atau indeks massa tubuhnya masih perlu diperbaiki nggak? Masih utang berapa lagi nih untuk dikurangi? Nah, itu kurang lebih plus minusnya yang sebaiknya disarankan untuk makan tiap hari. Kenapa ada gambar nutrition fact yang saya lampirkan di sini? Ketika kita makan makanan sesuatu, zaman sekarang banyak banget label nutrition fact-nya. Sebenarnya yang paling mudah adalah kita bisa lihat di sini adalah jumlah per servingnya. Jadi ketika kita beli crackers yang isinya puluhan, coba dilihat sebenarnya rata-rata persajinya berapa keping sih. Nah, kemudian dia akan tulis kalori per servingnya. Jadi ketika di dalam satu bungkus itu, contoh di dalam satu bungkus ada 20 crackers. Nah, kemudian serving size-nya 2. Terus dia tulis kalori per serving size-nya 100. Ketika kita habiskan 20-20-nya, berarti kita bisa sampai mengasup kalori sampai 1000 kilokalori gitu. Jadi cepatnya sih mungkin ini baik juga sehingga ketika kita makan kita akan berpikir sebenarnya udah berapa banyak sih yang saya asup hari itu gitu. Nah, yang berikutnya adalah jenis. Jenis yang disarankan untuk penderita diabetes adalah yang tinggi serat dan hindari makanan siap saji atau makanan yang diproses. Batasi karbohidrat, perbanyak protein, dan batasi garam juga penting. Kurang lebih total hariannya itu adalah 1 sendok teh per hari. Nah itu dibagi-bagi deh gitu. Sebenarnya ada guru saya yang pernah ngajarin, intinya sih kalau pas masak sayur itu sampai terasa aja deh asinnya, jangan sampai jadi rasa asin gitu. Kemudian batasi konsumsi alkohol, dan sampai saat ini dikatakan belum ada bukti kuat untuk peranan suplementasi herbal, vitamin, ataupun mineral dalam kendali gula darah. Nah, cara mudahnya ketika kita ketemu piring, kita bagi dulu. Buat garis T, yaitu piringnya dibagi 2, kemudian yang setengahnya dibagi 2 lagi. Baru kita isi deh. Yang pertama isi sayur untuk bagian terbesar, kemudian selebihnya isi dengan nasi dan protein. Protein ini bisa dibagi dalam bentuk yang lain juga. Nah, kemudian jadwal. Penting untuk kita
penting untuk kita mengatur jadwal dan waktu makan kita. Terutama untuk pasien-pasien diabetes yang menggunakan insulin yang dalam bentuk dosisnya suntikannya misalnya 3 kali di sebelum makan. Nah, ini sangat penting, yaitu teratur waktu dan teratur jumlah. Jadi nggak bisa makan paginya dikit banget, Dok. Makan malamnya sebelum tidur, makannya nasi goreng, pakai ini gitu. Padahal dosis insulinnya tuh sama. Nah, ini sebaiknya memang dibagi rata antara jumlah karbohidrat yang masuk di jam-jamnya. Atau kalau misalnya kita memang orangnya cuma makan 2 kali sehari, ya kita sampaikan ke dokter kita gitu, bahwa dok, saya hanya makannya banyak di porsi mana, nanti dokter akan menyesuaikan dengan penggunaan obatnya. Sehingga nggak bisa juga gitu, kita makannya pagi, jam 10 udah makan lagi, jam 12 makan siang, jam 1 makan lagi gitu. Nah, itu sebenarnya sebaiknya dihindari untuk mengendalikan gula darah yang lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengobatan diabetes. Pengobatan diabetes ini bisa dalam bentuk selain yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tetapi bisa dalam bentuk obat atau dalam bentuk insulin. Masing-masingnya memiliki kegunaan masing-masing, masing-masingnya memiliki indikasi masing-masing sesuai dengan anjuran dokter. Jadi memang ketika dokter sudah menyampaikan, Bu, Pak, ini kayaknya udah perlu insulin nih. Sebenarnya bukan dokter yang nggak mau ngasih obat tablet gitu, tetapi pasti dokternya punya pertimbangan. Contoh misalnya udah pakai obat 3 atau lebih kok gula darahnya belum bagus-bagus ya gitu. Atau kemudian mungkin ada kondisi lain dari badan Bapak Ibu yang tidak memungkinkan nih untuk dikasih obat lagi. Contoh gangguan ginjalnya udah cukup berat gitu. Sehingga sepertinya ini lebih baik pakai insulin gitu. Jadi pasti apapun yang digunakan penting untuk mengkonsultasikan gitu, untuk mengikuti dokter nih sarannya apa ya baiknya gitu. Demikian pula untuk kita para pasien diabetes yang hanya mendapatkan mungkin obat tablet. Contoh yang paling sering metformin. Banyak juga tuh datang dengan, ya dok selama ini sih metforminnya beli aja gitu ke apotik. Nah itu juga nggak baik begitu karena tidak terkontrol nanti jadinya gitu. Nah sering juga yang bertanyakan, dok kok obat saya banyak banget ya gitu. Nah ini nggak rusak ginjal saya. Justru sebenarnya yang perlu diingat adalah gula darah yang tidak terkendali sesuai dengan targetnya itu yang merusak ginjal. Itu yang lebih berat. Ketika fungsi ginjal akan semakin menurun, dokternya pasti akan menyesuaikan mana obat yang masih bisa diteruskan, mana obat yang sebaiknya mulai dikurangi atau dihentikan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah sering banget yang nanya, dok mana makanan yang boleh nggak boleh, atau dok saya mau pergi, boleh nggak saya makan ini atau itu? Sebenarnya semuanya boleh, tapi ada batasnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lebih yang paling makin ke kiri, kalau kita lihat itu semakin banyak dan semakin sering. Sehingga disarankan lebih banyak makan yang tinggi serat, seperti sayur, buah, daripada makan makanan yang tinggi karbohidrat atau gula dan tepung, seperti minuman dengan pemanis, kemudian kue-kuean, atau makanan cepat saji gitu. Kalau lagi pengen icip dikit, ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi ingat bahwa semua makanan yang diproses tersebut, makanan siap saji tersebut memiliki kandungan gula, kandungan karbohidrat dan tepung yang sangat tinggi yang dapat mengganggu gitu kendali gula darah kita gitu. Nah, sebagai ini sepertinya slide terakhir saya secara keseluruhan ini dari Kementerian Kesehatan membuat kata cerdik. Ini baik banget menurut saya karena ini yang perlu kita ingat yaitu cek kesehatan secara rutin itu penting. Stop merokok itu wajib, kemudian rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Secara keseluruhan ini berlaku untuk kita semua untuk memiliki pola hidup dan menjaga hidup yang tetap sehat ke depannya. Mungkin segitu aja yang sepertinya bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin kita bisa diskusi bersama Dr. Wisma. Ya, terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Dr. Cynthia. Kayaknya lengkap banget sebenarnya ya. Tapi saya yakin pasti pertanyaan masih banyak. Saya senang sekali semuanya sebenarnya secara garis besar sudah diceritakan oleh Dr. Cynthia. Apa yang harus diwaspadai, apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan itu jangan dimengerti oleh pasiennya aja, tetapi juga oleh keluarga. Nah, ini kalau mau tanya, kita bisa bertanya di chat atau mau langsung raise hand juga boleh. Mumpung ada dokter-dokternya nih, ada Dokter Cynthia nih ahlinya. Silakan kalau mau tanya nih. Coba kita lihat di chatnya. Wah, belum ada yang nanya nih, malu-malu ini.
Yuk, tanya, mumpung ini nih. Kalau belum ada, mungkin saya dulu kali ya tanya sama Dokter Cynthia nih. Yang paling sering Assalamualaikum. ditanyakan. Oh, ada mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh Eh, dadah-dadah nggak? Yang mana ya? dok. Dok, saya mau nanya. Pak siapa, Pak? Halo, Maaf, nggak kelihatan soalnya mukanya. ya? Bapak Dengan siapa Bapak namanya, Si Pak? Suyono. Pak Suyono. Oh ya, monggo Pak Suyono. Oh, Ya, ini dia. Ya, ini silakan, dok. Pak. Saya itu kan kena DM udah sekitar 17 tahun. Kalau dilihat dari gejala, sebenarnya saya gejala itu malah saya menurunkan badan itu sulit sekali gitu loh. Padahal makan saya udah terkontrol ya. Badan saya itu justru saat sekarang itu over gitu ya. Lebih kurang lebih 10 kilo gitu. Dan saya sekarang udah pakai insulin. Gula saya terakhir sih sudah di bawah 200 ya. Bahkan saya pernah hipo juga gitu terus ini gitu. Terus menurut saya tuh sebetulnya ini kan kalau menurut dokter itu kadang-kadang kan justru kita jadi agak ini bahwa DPT itu nggak bisa disembuhkan gitu. Jadi hanya dikontrol doang gitu. Jadi kadang-kadang Halo, Pak. membuat dia hanya dikontrol hanya pengontrolan doang gitu. Pertanyaannya Sebetulnya gimana, gini Pak sih dok, Suyono? ya, Pertanyaannya apa nih? ya sebetulnya diabetes itu bisa disembuhkan apa enggak sih gitu. Tapi kalau kita orang beragama kan katanya Tuhan itu menciptakan penyakit ada obatnya gitu. Makasih dok. Baik, terima kasih Pak Suyono. Pertanyaannya bagus banget. Ini sering banget dipertanyakan oleh para penyandang dan juga para keluarganya. Habis ini pertanyaannya udah ada banyak sekali nih Dokter Cynthia. Boleh dijawab dengan singkat dan padat, tapi pokoknya Pak Suyono harus ngerti ya Pak ya. Monggo, Dokter Cynthia. Ya, terima kasih dokter, terima kasih Pak Suyono. Ya, ini memang sampai saat ini pengobatan yang untuk diabetes itu targetnya masih terkontrol, Pak. Berbagai penelitian memang berusaha, salah satu yang terbaru itu kan seperti stem cell gitu, berusaha untuk bisa sampai level sembuh nggak gitu. Tapi ternyata memang sampai saat ini sayangnya belum bisa kita nyatakan sembuh, Pak. Nah, tetapi adalah terkontrol gitu. Mungkin itu yang bisa sampai saya. Baik. Ya, memang kalau tadi pakai kata-kata Tuhan itu menciptakan penyakit ada obatnya, kalau mau dibilang obat itu kan artinya mungkin bisa kita maknai yang berbeda ya. Bukan harus sembuh total gitu, tapi terkontrol. Kan diabetes yang terkontrol juga bisa hidup dengan baik ya, Dokter Cynthia ya. Kayak orang nggak ada apa-apa aja gitu. Mungkin itu yang dimaksud dengan sembuh dalam hal diabetes. Karena ya sayang sekali yang tadi disebutkan Dr. Cynthia, stem cell segala macam ternyata belum bisa menyembuhkan secara total. Jadi kalau ada penawaran-penawaran, apalagi pakai sendal, terus jadi sembuh, aduh jangan percaya deh ya Pak ya, sendal masa bikin sembuh gitu ya, jangan ya. Baik, ini udah mulai banyak sekali pertanyaannya Dr. Cynthia. Kita bisa dari Pak Ibnu, gimana sih sebenarnya proses orang normal bisa jadi diabetes? Wah ini panjang nih, ini kita bisa kayak kuliah ini. Coba tolong Dr. Cynthia dijawab, tolong singkat dan padat. Iya, terima kasih Pak Ibnu buat pertanyaannya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, memang interaksi antara faktor keturunan, gaya hidup, dan juga asupan makanan. Nah, buat orang-orang yang nggak punya keturunan, nggak ada dok sama kayak keluarga saya yang diabetes, coba dievaluasi bagaimana makannya selama ini. Terus, nah biasanya itu prosesnya panjang Pak. Jadi ketika kita makan dalam jumlah berlebihan, gulanya kan meningkat. Nah, sehingga pankreas kita, yaitu organ di dalam tubuh kita, akan memproduksi yang namanya si insulin itu untuk menekan supaya gula darahnya jangan tinggi-tinggi banget nih di darah. Nah, tapi ada masa di mana pankreasnya akan mulai istilahnya seperti capek karena gula darah yang tinggi-tinggi terus, karena asupan makan yang banyak terus, dan kita tidak pernah berolahraga. Nah, itu sehingga pankreasnya makin capek untuk mengkompensasi, sehingga dia tidak mampu mengkompensasi peningkatannya. Lama-lama jadi diabetes. Juga untuk orang-orang yang nggak olahraga, yang makannya berlebih, kan ketika gulanya tidak digunakan akan ditumpuk menjadi lemak nih Pak di tubuhnya. Nah, lemak ini sendiri semakin banyak, dia akan membuat badannya makin nggak mau lagi respon sama si insulin yang dihasilkan. Kurang lebih sih gitu sih Pak.
Jadi buat gula darahnya nggak bisa diturunkan, jadi tinggi-tinggi terus nih di dalam darah gitu. Mungkin Dokter Wisnu boleh membantu, Dok? Ya, kalau mau gampangnya tadi yang 3 faktor itu ya, Dokter Cynthia ya. Ada faktor lingkungan, ada faktor genetik, 2 dulu aja deh yang gampang. Kalau diabetes itu, faktor lingkungannya lebih berperan dibanding faktor genetik. Jadi walaupun Bapak Ibu kita diabetes, tetapi kita pola hidupnya baik, ya dia nggak jadi diabetes gitu. Tapi kebalikannya, kalau dia ibu bapaknya nggak ada yang diabetes, tetapi pola hidup kita tidak bagus, ya nggak pernah olahraga, maaf orangnya juga gemuk gitu ya, makannya juga sembarangan gitu. Ya walaupun nggak ada bapak, ibu, adik, kakak semua nggak diabetes, Anda bisa jadi diabetes. Karena tadi faktor itu tuh pankreasnya bekerjanya nggak bagus sehingga insulin yang dihasilkan itu kualitasnya jelek gitu ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Mimi dan juga Ibu Suhita. Ini pertanyaannya mirip mirip sama lah ya. Ini pertanyaan yang bisa dijawab tapi jawabannya mungkin tidak memuaskan, tidak menyenangkan hati. Kalau sudah kena neuropati, yang kakinya kesemutan, baal, bahkan bisa sampai nyeri, kayak ketusuk-tusuk jarum, kayak kepanasan. Saya yakin Bapak Ibu yang diabetes di sini ada yang merasakan gitu. Karena hampir 60% pasien-pasien kita mengalami komplikasi neuropati ini. Jadi ini komplikasi nih, Bu Mimi dan Bu Suhita. Itu Dokter Cynthia, diapain ini yang kena neuropati ini, yang kesemutan baal-baal nih? Bisa sembuh nggak? Dikasih apa? Gimana cara menghilangkannya nih? Jawabannya ada, tapi mungkin Bapak Ibu nanti nggak terlalu happy jawabannya. Silakan Dokter Cynthia. Ya, terima kasih Dok. Jadi ya sih, memang neuropati ini menjadi masalah yang sulit sih, bisa kita bilang sulit untuk dikendalikan, karena memang prosesnya jangka panjang dan kerusakannya bisa sulit untuk sampai hilang gitu. Nah, yang pertama yang paling penting adalah kendali gula darah. Itu menjadi poin penting untuk menurunkan si neuropati ini, baik keluhan progresivitasnya maupun keluhan beratnya. Dan memang bisa diringankan dengan beberapa obat-obatan sih, Dok. Mungkin itu yang bisa saya, tapi untuk hilang sempurna sepertinya kok masih sulit ya, tapi bisa dikendalikan sih, Dok. Ya, kita juga nggak mau dokternya jangan PHP juga gitu ya. Kita bilang nanti kalau udah bagus, hilang deh kesemutannya. Ternyata enggak. Nanti pasiennya marah deh sama kita. Karena kalau udah kelamaan, itu sel-sel sarafnya rusaknya nggak bisa balik lagi. Kalau masih baru, mungkin masih bisa. Yang cuma kesemutan dikit-dikit gitu, mungkin masih bisa hilang sama sekali. Tapi kalau udah sampai nyeri, itu biasanya nggak bisa. Mungkin pengalaman Dokter Cynthia juga kita di poli ya, Dok ya. Banyak yang udah sampai kesakitan. Nah, itu ya kita paling cuma bisa memberikan anti nyeri aja gitu. Tapi mohon maaf sekali, memang kalau sudah kelamaan, rusaknya sudah permanen. Nah, itu yang kayak gitu, kita hanya bisa bantu mengurangi aja. Tapi tadi kita sudah sedia ya, yang penting kontrol gula darahnya. Insya Allah membaik, tapi ya mungkin, ya mohon maaf, agak sulit kita menghilangkannya. Ya. Baik, untuk berikutnya, nah ini juga menarik nih, dari Ibu Anne Junardi. Apakah di masa pandemi saat ini resiko penderita diabetes menjadi lebih rentan untuk terinfeksi COVID? Ini juga Bapak Ibu harus tahu nih jawabannya. Silakan Dokter Cynthia. Ya, mungkin ya. Jadi gini, sebenarnya ketika ditanya rentan itu kan terpapar nggak gitu. Nah, selama Bapak Ibu sekalian menjaga diri, lebih banyak di rumah, kemudian menggunakan pelindung diri yang tepat, sebenarnya paparannya mungkin bisa sama, tapi orang-orang diabetes ini sekali terkena memang angka cepat perburukannya itu lebih tinggi daripada yang gula darahnya masih normal atau yang tidak diabetes sama sekali gitu. Jadi kalau ditanya menjadi lebih rentan terinfeksi, kalau kita di rumah aja sih kita nggak akan rentan, atau orang-orang sekitar kita juga nggak pergi-pergi, kita mungkin nggak akan rentan. Tapi ketika orang diabetes dan non-diabetes pergi, keluar sama-sama, mungkin orang yang non-diabetesnya seperti tanpa gejala, mungkin orang diabetesnya jadinya semakin cepat untuk memperburuk gitu. Mungkin Dr. Risma ada tambahan, Dok? Ya, jadi betul sekali kata Dokter Cynthia. Jadi pasien diabetes itu memang kalau kita lihat di belahan dunia mana aja nih Bapak Ibu, mohon maaf sekali, ternyata dia ranking kedua dari pasien-pasien COVID yang faktor resikonya tuh nomor 2 tertinggi ya diabetes ini. Nomor 1 orang yang hipertensi, ternyata itu adalah komorbiditas atau penyakit yang paling banyak ditemui pada pasien-pasien COVID. Nomor 2 yang paling banyak ditemui adalah diabetes. Jadi memang pasien-pasien kami ini diabetes
sangat ditekankan jangan kemana-mana, kayak tadi Dr. Cynthia bilang. Di rumah aja deh, karena begitu keluar, Bapak Ibu akan terpapar dan Bapak Ibu ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak diabetes. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu ini kalau sudah kena COVID, ya nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya, tapi kalau diabetes kena COVID, itu kemungkinan kena komplikasi dari COVID-nya menjadi lebih besar. Jadi para pasien-pasien COVID yang di ICU, yang pakai alat bantu nafas, itu ternyata pasien diabetes jauh lebih banyak. Jadi ada dua faktor yang membuat pasien diabetes itu harus dijaga betul. Pertama, lebih mudah terkena infeksinya, dan kalau kena infeksinya yang kedua, lebih buruk terkena komplikasinya. Prognosisnya lebih buruk. Jadi memang makanya harus dijaga banget nih kontrol gula darahnya. Kalau dia kena COVID, gula darahnya nggak terkontrol, itu makin mudah pasiennya harus menggunakan alat bantu nafas. Jadi hati-hati Bapak Ibu, di rumah aja deh kalau nggak perlu-perlu. Apalagi pasien diabetes rata-rata usia lanjut soalnya ya, Dr. Cynthia ya. Jadi mau nggak mau usia lanjut aja udah rentan, ditambah usia lanjut, diabetes, plus hipertensi lagi. Wah udah lengkap deh ya. Oh plus sakit jantung juga. Itu juga faktor resiko. Nomor 3, nomor 4 tuh sakit jantung. Jadi berat sekali memang ya gitu. Nah ini ada pertanyaan yang juga menarik. Semoga terjawab ya. Ada yang juga bertanya, ini juga penting tetapi jarang diungkapkan nih. Jarang diungkapkan karena mungkin ya agak tabu untuk dibicarakan. Tapi sebenarnya ini penting. Dr. Cynthia, apakah pasien diabetes ini akan terpengaruh dari tingkat kesuburannya? Gimana Dr. Cynthia? Ya, ini pertanyaan sulit ini dokter, sepertinya sebaiknya Dr. Wismandari yang menjawabnya. Nanti berdua kita jawab ya. Iya dok. Ya, jadi memang gula darah yang tidak terkontrol ini memang bisa mempengaruhi ya dok ya, terutama salah satunya yang paling sering itu juga adalah impotensi dok. Itu yang paling juga sering dikeluhkan oleh pria yang ya apalagi umurnya makin lanjut, diabetes pula lama gitu. Nah ini memang ada pengaruhnya sih dok gitu. Tapi memang caranya adalah yaitu menurunkan kejadian resiko itu adalah dengan mengendalikan gula darah yang sebaik-baiknya gitu. Ya mungkin ada tambahan dok dari Dr. Wisma. Iya, jadi memang kalau bicara tingkat kesuburan, mungkin kita bicara agak ke hulu sedikit. Jadi disfungsi ereksi itu terjadi, ya. Jadi sebelum kita bicara masalah kesuburannya, tetapi disfungsi ereksi itu terjadi. Disfungsi ereksi ini berbagai tingkat, dari mulai kehilangan keinginan sama sekali, kemudian tidak bisa ereksi, tidak bisa penetrasi, ejakulasi dini, berbagai bentuk deh. Nah, kalau itu aja udah terjadi, tentu akan menyulitkan terjadinya ketemunya sperma sama sel telur gitu ya. Jadi terlepas sebenarnya spermanya bagus apa tidak, tetapi untuk bisa berhubungan saja itu sudah bermasalah karena disfungsi ereksi tersebut. Tetapi ternyata memang beberapa penelitian juga mengatakan kualitas spermanya pun itu berbeda. Jadi lebih lemah dibanding dengan pasien-pasien yang non-diabetes, terutama untuk pasien yang tidak terkontrol, disertai obesitas gitu ya. Itu akan kualitas spermanya jauh lebih kurang baik dibanding dengan yang tanpa diabetes. Jadi si sperma ini kurang mudah menembus sel telur gitu loh. Itu kan tentu sulit ya, jadi untuk mendapatkan kehamilan. Jadi ada juga bahkan yang datang ke kita nih, Dr. Cynthia, ini si bapak ini kok nggak pernah berhubungan lagi sama saya, sama si istri gitu ya. Itu datangnya dengan keluhan itu juga ada gitu. Cuman ya memang mungkin nggak banyak karena ini bukan suatu hal yang mudah dibicarakan dengan orang lain gitu ya. Tapi kalau sama dokter mah jangan malu-malu Bapak Ibu, udah ngomongin aja gitu ya. Rahasia, tenang aja. Nah, pertanyaan berikutnya, ada obatnya nggak ya Dr. Cynthia? Ya, untuk sebenarnya obat-obatan yang ada sampai saat ini adalah untuk memperbaiki terutama aliran darahnya sih dok ke penisnya gitu, sehingga untuk membantu supaya baik yang tadi sudah disampaikan Dr. Wisma untuk menurunkan kejadian disfungsi ereksinya tersebut, itu sih yang masih sampai saat ini dok. Gitu. Dan balik lagi bahwa kendali gula darah itu menjadi berperan penting, dan juga yang faktor-faktor lain, tekanan darah, kolesterol, itu menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya untuk mengatasi yang tadi sudah sampaikan Dr. Wisma.
Semuanya berperan soalnya ya, Dokter Cynthia ya. Ya, Dok. Karena ada dari sarafnya terganggu, pembuluh darahnya terganggu, kemudian psikologisnya terganggu. Nah, itu hal-hal yang membuat semakin sulit ereksi gitu ya. Iya, Kalau ada gangguan testosteronnya kurang, ya kita bisa berikan testosteron. Tapi itu juga ada syarat-syaratnya ya. Tapi kalau testosteronnya bagus, tapi lebih karena gangguan saraf atau gangguan pembuluh darah, ya kita bisa perbaiki sarafnya, bisa perbaiki pembuluh darahnya, atau memang kita perbaiki libidonya dengan diberikan yang kata orang-orang namanya pil biru itu loh, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pasti pernah dengar lah ya pil biru itu, tetapi ingat, nggak semua pasien boleh minum pil biru. Karena orang yang sudah dengan sakit jantung itu kontraindikasi, nggak boleh dikasih pil biru, hati-hati ya Bapak Ibu ya, saking pengennya membahagiakan istri, minum aja deh pil biru, nanti nyeri dada lagi. Ya, jangan dinilai dulu boleh nggak minum pil biru gitu ya. Iya benar, Dok. Baik, selanjutnya nih, nah ini juga sering banget nih, ada pasien menghilang bertahun-tahun, ternyata memilih untuk pengobatan tradisional. Dari Bapak Ibnu, tolong dibantu Dokter Cynthia, boleh nggak pakai obat tradisional? Banyak banget Iya, ini yang menawarkan obat iya. tradisional, termasuk alat-alat ya, alat tadi yang saya bilang sendal apalah gitu ya, itu boleh nggak sih pakai batu-batuan yang ditempel-tempel, dipanas-panasin, banyak sekali sekarang terapi alternatif. Silakan Dokter Cynthia. Iya, Dok. Jadi memang terapi tradisionalnya ini banyak ya tipenya ya, Dok. Ya, tadi sampai Dokter Wisma mulai dari yang udah diracikin di pabrik, dibikinin saset terus mengklaim diri sebagai herbal, ada yang mungkin dari tumbuh-tumbuhan yang dari halaman rumah direbus aja turun kodok gitu, atau bahkan yang berupa gelang, batu panas dan segala macam. Nah, sampai saat ini hampir semua pengobatan herbal itu belum ada studinya, belum ada yang yakin bener nih gitu. Tadi sempat saya ada yang komen juga, tapi saya perbaikan kodok gitu. Nah, tapi Ada studinya loh Dokter Cynthia, itu loh apa namanya testimoni itu. oh iya dok, ya itu Nah, testimoni gimana dok. tuh? Itu Jadi studi memang tuh kata yang punya tuh. iya dok. Jadi memang ketika dokter tuh ngasih obat, biasanya dia udah diuji coba dulu tuh, udah yakin emang berefektif dan udah yakin emang aman gitu. Nah untuk bapak ibu yang merasa saya minum buah sayur ini direbus bagus kodok gitu. Nah tapi itu belum ada penelitiannya berapa banyak yang aman, seberapa sering, apakah memang yang bapak ibu minum ini bisa berinteraksi atau mengganggu obat-obatan yang lain. Nah itu kan belum jelas gitu ya. Sehingga kemudian saya tertarik yang tadi batu panas gitu. Justru kalau dikasih panas-panas nanti bikin luka. Nah, itu bikin masalah baru nih pada orang diabetes. Jadi Karena ada memang neuropatinya ya Dokter Cynthia ya. iya, Orangnya kan nggak berasa ya, nggak terlalu baal, berasa ya dok. ditempel panas ya diem aja gitu, totonya Iya, melepuh aja gitu. Itu sering sekali soalnya ya dok. iya dok, bener dok. Terus lukanya nggak sembuh-sembuh ya dok abis itu. Iya, habis itu jadi ya akhirnya masuk ke sini deh dengan infeksi yang berat gitu, gara-gara lukanya melebar kemana-mana gitu ya. Jadi memang jangan deh minum-minum herbal, karena itu tadi secara ilmiah belum terbukti. Obat-obat yang diminum ini, yang kita berikan kepada Bapak Ibu, itu pembuktiannya bisa sampai belasan tahun loh. Belasan tahun, yang diuji juga orangnya bisa puluhan ribu gitu ya. Iya. Ada apa fase-fasenya, fase 1 aja berapa tahun, fase 2 berapa tahun, fase 3 berapa tahun, mulai dari binatang aja, mending binatang, dari mulai cuma di cawan aja, di botol doang gitu penelitiannya, kemudian ke binatang, kemudian ke orang, itu betul lama sekali penelitiannya. Sampai yakin bahwa memang itu aman. Dan aman untuk, nah ini ntar ada nggak yang nanya ginjal, oh ya gitu tuh, gimana Dokter Cynthia? Kalau minum obat banyak kan nanti sakit ginjal dong, kalau gitu mendingan herbal aja. Gimana tuh Dokter Cynthia itu, wah seringnya minta ampun ditanya Ya. begitu tuh. Ya, sering banget ya dok. Jadi gulanya udah bagus dok, bisa nggak dikurangin obatnya? Saya kan takut kena ginjal gitu. Nah, tapi Betul. sampai saat ini justru gula darah yang tidak terkontrol itu yang merusak ginjal. Gula darah 200-an gitu ya, yang bertahan terus itu yang merusak ginjal. Tapi obat-obatan yang diberi sejauh ini sih masih dalam batas aman untuk ginjal. Nah, tapi ada masa di mana ketika fungsi ginjalnya memang sudah turun, ada obat-obatan yang sebaiknya tidak dilanjutkan. Itulah kenapa memang penting untuk datang ke dokter, memeriksakan diri, dan untuk periksa ya dok ya, secara rutin ya dok ya. Nah itu ginjalnya rusaknya gara-gara minum obat, bukan tuh Dokter Cynthia? Iya, lebih ke arah karena gulanya belum terkontrol dan perjalanan diabetesnya sih dok.
Ya, daripada betul. daripada obat-obatannya ya dok ya. Karena diabetes itu diobati nggak diobati memang perjalanannya akan jalan terus ya. Dia itu penyakit yang progresif. Kalau diobati, jalannya jadi pelan-pelan menuju ke komplikasi. Kalau nggak diobati, ya jalannya meluncur cepat ke Iya. komplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada keluarga yang terus jadi gagal ginjal pasiennya diabetes, ya itu karena perjalanan penyakitnya begitu. Kalau nggak diobatin mungkin udah kena dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bukan karena obatnya. Obat-obat yang sudah didesain untuk jangka panjang, insya Allah itu nggak akan merusak ginjal. Jadi ada nggak obat yang merusak ginjal, Dokter Cynthia sebenarnya? Ini di luar di obat diabetes ya dok maksudnya atau obat Kalau atau ada obat lain? kira-kira obat yang kayak apa berarti yang merusak ginjal nih, Dok? Biar pasien-pasien pada Ya, tahu nih Bapak Ibu yang mana sih sebenarnya yang merusak gitu. iya. Sebenarnya obat tunggu kalau kalau obatnya diresepkan oleh dokter sesuai indikasi sebenarnya relatif aman dok Bapak Ibu sekalian. Jadi kecuali memang ada beberapa golongan antibiotik atau golongan obat-obatan lain yang memang bisa mengganggu fungsi Kemo mungkin ya, ginjal. Dokter Cynthia? Ya, atau seperti obat kemoterapi gitu. Tapi ketika itu terganggu biasanya dokternya udah siap-siap nih dok gitu. Misalnya dikasih suruh minum agak banyak gitu. Memang jadi biasanya dokter udah kasih warning dulu nih, udah kasih tanda pengingatan gitu sama pasiennya. Ini ya Bu, kita berharap nggak mengganggu nih gitu. Jadi biasanya sih pasti dikasih tahu apakah memang dia berefek atau tidak. Jadi nggak ada obat yang merusak ginjal diberikan jangka panjang itu nggak ada ya, Dokter Cynthia. Iya, Kalau yang nggak ada. merusak ginjal pasti dikasihnya pendek-pendek beberapa Pendek. hari saja dan itu karena terpaksa. Memang obat itulah yang untuk sakit seperti itu gitu. Jadi karena nggak ada pilihan. Tapi kalau obat yang jangka panjang, obat hipertensi, obat diabetes itu nggak ada deh yang merusak ginjal, gitu ya. Dan kita sepakat Iya, ya semua yang ini ya. iya. Baik, nah ini penting juga nih dari Ibu Nuril. Tips-tips untuk mengatur pola makan bagi orang yang normal supaya bisa mengontrol gula darahnya. Jadi mungkin Hmm, maksudnya orangnya normal supaya nggak jadi diabetes. Nah, gimana nih? Wah, ini ya. berat ini menjelaskannya karena harusnya kita juga melakukan ya. Kita melakukan apa enggak nih? Dia silakan. Ini ya dok, ini sulit banget ya dok. Kalau dulu ada satu guru saya, kalau saya profesor, saya mengatakan paling sulit itu jamu, jaga mulut gitu ya. Rasanya, apalagi zaman sekarang udah pesan antar kan makin luas ya dok ya. Jadi makin mudah banget gitu. Caranya memang adalah menetapkan jam makan. Jadi kita straight nih, cuma boleh pagi makan jam 7 sampai jam 8, udah nggak boleh makan lagi di situ, tunggu lagi agak siang. Kalau memang di jam-jam tengahnya mau ada snack, sebaiknya juga diatur. Contohnya sepotong buah gitu. Jadi untuk membuat nih pikiran kita dan mulut kita ini terkendali gitu. Jadi perencanaan sih dok mungkin ya cukup membantu dan jenis-jenisnya tadi bisa dipilih seperti yang tadi dipilih yang tinggi serat gitu. Dan satu lagi banyak yang juga lupa kalau makanan sehat kalau diprosesnya nggak sehat bisa jadi nggak sehat juga dok. Jadi contohnya kentang kalau rebus mungkin bisa sehat, tapi ketika pakai mayones atasnya di bake ditambahin ini dan itu ya kalorinya ya bertambah juga gitu. Atau makannya brokoli tapi brokoli atasnya ada mayonesnya atau apa, nah itu ya kalorinya bertambah juga gitu. Jadi mungkin perencanaan makan disiplin sih dok mungkin ya. Tapi ini memang sulit sih dok. Kita sendiri pun sulit banget rasanya gitu. Ya, gimana Iya. dok? Apa dokter Risma ada Sebenarnya tips-tipsnya dok kalau dokter? Sebenarnya yang perlu ditekankan di sini ya, Dokter Sindia, dietnya orang normal sama diet orang diabetes yang tanpa komplikasi itu sebenarnya sama persis. Ya, Ya, karena dietnya orang diabetes yang tanpa komplikasi itu sebenarnya diet sehat, ya, diet yang apa namanya seimbang. Jadi kalau mau sehat jangan sampai diabetes, lihat aja deh dietnya orang diabetes. Karena sebenarnya colek dia nggak mau hidup sehat gitu ya, berat banget rasanya hidup sehat ini kalau nggak ada sesuatu dulu gitu. Jadi mungkin yang lebih penting lagi tadi nawa itu niat. niat Niat itu dok. penting banget. Kalau niatnya mau sehat ya kayak gini deh, kayak orang diabetes nih. Jadi misalnya makannya ya pagi siang sore ya selalu makan, di antara itu ada cemilan gitu ya. Kadang kita suka sok skip makan gitu ya, nggak usah makan pagi lah nanti biar kurus. Tapi makan siangnya 2 porsi nasi uduk ya sama aja gitu ya. Jadi yang disarankan itu makannya teratur dan seimbang. Ada karbohidratnya, ada lemaknya, dan ada proteinnya. Jadi kita memang tidak menyarankan tuh yang diet tanpa karbo sama sekali itu kita nggak menyarankan gitu ya.
Jadi yang penting niat deh, tapi tersebar pagi, siang, sore, di antara itu ada cemilan, dan tadi yang Dokter Cynthia bilang, kita mencoba untuk komitmen, tadi ada 3J tadi ya, Dokter Cynthia ya, 3J itu sebenarnya buat kita semua loh. Buat yang belum diabetes, 3J deh, coba deh. Anda akan merasa jauh lebih sehat, apalagi kalau ditambah pakai olahraga. Waduh, kita sih, kalau kita berdoa aja ya Dokter Cynthia, semoga kita bisa melakukan itu dengan baik. Kalau dokter itu susah, ngeles. Kita ngeles ya, kita nggak bisa olahraga soalnya sibuk ya, padahal sebenarnya bisa aja sih. Ayo Dokter Cynthia, abis ini kita olahraga ya, lebih sering ya. Buat contoh. Bener banget, Dok. Oke, ada lagi yang tanya, kalau yang namanya sering berkemih malam hari, sebenarnya berapa kali yang disebut sering? Ini dari Ibu Viviana. Ya, ini juga cukup sering ya dok ditanyakan sebenarnya berapa kali sih. Nah, memang pada orang diabetes itu biasanya sih lebih 2 kali atau lebih bahkan gitu terbangun untuk buang air kecil. Nanti memang dilihat juga gejala penyertanya. Kalau memang karena biasanya sulit dibedakan tuh sama pria yang usianya lebih lanjut kan udah ada prostat. Nah, itu juga kan kencingnya sedikit cukup sering gitu. Nah, atau misalnya sering berkemihnya ada nyerinya, nah mungkin ada infeksi juga. Nah, itu yang mungkin bisa dibedakan. Pada orang diabetes sih biasanya nggak ada keluhan apa-apa, minumnya merasanya udah sebelum tidur juga jauh dari jarak sebelum tidur udah minum, tapi kok masih tetap terbangun-bangun gitu. Jumlahnya juga banyak biasanya dan tidak ada keluhan penyerta lain. Biasanya itu sih dok. Masalahnya orang diabetes itu memang haus terus. Jadi orangnya memang pengen minum terus ya, minum pipis lah kayak gitu. Tapi kalau malam apalagi ditambah laki-laki dengan prostat ya udah makin sering aja. Jadi berapa seringnya tuh, berapa kalinya sebenarnya tidak ada angka yang objektif. Tapi sebenarnya kan secara normal kita tidur ya nggak bangun. Tapi ini harus bangun beberapa kali, nah itu aja udah sesuatu yang tidak normal. Kalau boleh pertanyaan satu lagi nih, kita harus mengakhiri jam 2 soalnya ya. Sebenarnya lebih pilih insulin atau obat minum? Dan apakah kalau udah 60 tahun bisa kena diabetes? Silakan. Iya dok, ya makasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama bagusan mana? Tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang harus dilihat orang per orang Pak Bu. Ini memang masih biasanya dokter sih sebisa mungkin masih pakai obat tablet, dia akan pertimbangkan dulu nih. Tapi kalau pasiennya atau nih orangnya datang gulanya udah 400-an, udah kurus, udah penurunan berat badannya banyak, atau ada penyakit lain yang disertai gitu, contohnya lukanya berat, biasanya sih dokter kasih insulin gitu, supaya dengan diberikan cepat terkendali, berat badannya juga mulai naik. Tapi dan juga fungsi ginjal salah satu yang kita sering pertimbangkan mana yang mau kita kasih. Jadi kalau ditanya baikan mana nggak? Dua-duanya bagus sesuai dengan kebutuhan. Ya, dua-duanya bagus sesuai kebutuhan. Nah, kemudian bisa nggak orang umur 60 tahun kena diabetes? Bisa. Karena memang penyakitnya ini kan akumulasi ya, dari prosesnya panjang gitu ya, gula darahnya mungkin selama ini hidupnya kurang terkontrol, pas umur 60 tahun diperiksakan baru dapat, bisa aja sebenarnya. Gitu, dok. Mungkin Dokter Wisma. Baik, terima kasih Dokter Cynthia. Ya silahkan aja, kalau memang dokternya memilih untuk insulin, ya pasti dokternya sudah memilihkan ini yang terbaik untuk Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh nolak ya, boleh nolak, dan boleh diskusikan apa yang Bapak Ibu mau. Nah, itu nanti ketemu di tengah. Dokternya memberikan saran begini, menurut Bapak Ibu bisanya bagaimana, itu silakan ketemu di tengah. Jangan iya aja sama dokternya, tapi nanti nggak dikerjain gitu ya. Jadi mendingan kalau nggak sanggup, nggak mau, bilang gitu ya. Jadi kita nanti diskusi supaya mendapatkan terapi yang terbaik buat versi Bapak, Ibu, dan juga versi dari kami dokter-dokternya. Jadi ketemu di tengah, jalan deh sama-sama. Gitu, itu yang terbaik ya. Dua-duanya bagus ya, dua-duanya bagus. Baik, Dokter Cynthia, ini pertanyaan takutnya nggak selesai-selesai. Saya yakin masih banyak yang mau bertanya, tetapi karena waktu juga, jadi kita memang harus mengakhiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit dari presentasi dan diskusi kita pada siang hari ini, bahwa diabetes ini memang merupakan suatu penyakit jangka panjang yang sampai detik ini sangat disayangkan belum bisa disembuhkan. Penyakit ini yang perlu dipertimbangkan adalah komplikasinya, di mana komplikasi ini bisa menyerang organ apa saja, sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan terapi agar penurunan gula darahnya itu stabil terus-menerus dengan cara pertama lakukan pola hidup sehat, dietnya yang bagus, olahraganya baik,
kemudian baru kita lakukan dengan obat-obatan, dan satu lagi yang penting adalah edukasi supaya Bapak Ibu mengerti dan mau menjalankan apa yang kita programkan. Ini salah satunya program edukasi ini yang kita akan lebih sering lagi diadakan supaya bisa lebih mengerti lagi Bapak Ibu. Begitu saya rasa. Pertama, tentunya saya ucapkan lagi terima kasih kepada panitia. Terima kasih juga Dr. Cynthia yang sudah memberikan presentasinya dan pengarahannya juga curhatnya sangat banyak dari Bapak Ibu ini bisa dijawab dengan baik sekali dari Dr. Cynthia. Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik dan kakak-kakak yang ikut, terima kasih banyak. Nanti kalau mau tanya lagi silahkan boleh ditayangkan di chat, nanti bisa kita bantu jawab. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya Dr. Wismandari, kita ketemu lagi di acara yang lain. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wisma, terima kasih Dr. Cindy, Bapak Ibu, terima kasih semua.